Seorang milioner kaya raya tiba-tiba tercengang ketika mendengar seorang gadis OB sederhana berbicara fasih bahasa Jerman di sudut kantor. Semua karyawan terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Like sekarang agar yang menonton kisah ini mendapatkan keberkahan dan doa terbaik. Semoga hidup kita semua selalu dipenuhi rahmat dari Allah. Langkah kaki seorang pria parubaya terdengar pelan di koridor kantor pusat PT Dwi Jaya Internasional. Ia mengenakan kemeja lusuh, sepatu sederhana, dan membawa ransel hitam yang sedikit sobek di sisi kiri. Tak seorang pun menoleh saat ia lewat. Padahal, dialah pemilik dari seluruh gedung megah itu. Namanya Rahmat Darmawan, milioner yang selama ini tak pernah menampakkan wajah aslinya ke jajaran karyawan bawah. Setelah bertahun-tahun memimpin dari balik layar, kini ia datang bukan sebagai bos, tapi menyamar sebagai auditor independen dari pihak ketiga. Ia ingin tahu siapa saja yang tulus bekerja dan siapa yang hanya pandai menjilat atasan. Saat Rahmat masuk ke lantai 2, aroma kopi basi dari pantry menyambutnya. Beberapa karyawan sedang bercengkerama sambil tertawa keras, tidak menyadari kehadirannya. Di pojok ruangan, seorang gadis berpakaian seragam biru tua tengah membersihkan tumpahan teh di lantai. Ia adalah Alia, gadis OB yang sering dipanggil si pembantu kantor. Wajahnya polos, tubuhnya kurus, dan rambutnya selalu disanggul seadanya. Meski begitu, sorot matanya tenang. Ia tidak bicara banyak, hanya menunduk saat dipanggil, dan bekerja tanpa mengeluh. Rahmat berhenti sejenak, memperhatikannya. Tangannya cekatan menyeka lantai, tapi ada sesuatu dalam gerakannya yang terasa berbeda, penuh ketelitian. Seperti seseorang yang terbiasa melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, bukan keterpaksaan. "Woi, OB, bersihin sini nih ada sampah," teriak seorang pegawai perempuan bernama Rika. Suaranya tajam, menusuk. Alia menoleh pelan, tersenyum tipis, lalu berjalan ke arah sumber suara. Rika melipat tangan di dada, memandangnya dari atas ke bawah. "Lain kali kalau kerja, jangan lelet. Ini kantor, bukan rumah lo," cetusnya dengan tawa sinis. Pegawai lain ikut tertawa. Rahmat yang menyaksikan dari jauh menahan amarah. Tapi ia tidak bergerak. Ia ingin tahu seberapa buruk sikap para stafnya terhadap sesama manusia. Alia hanya berkata pelan, "Maaf, Kak." Rika mendecak. "Dasar OB kampung. Bisa kerja aja udah syukur. Nggak usah banyak alasan." Seketika itu juga, suara gelas pecah terdengar dari pantry. Seorang karyawan tanpa sengaja menjatuhkan cangkir ke lantai. Semua orang kaget, tapi Alia langsung refleks bergerak. Ia meraih pel dari dekat pintu, lalu menunduk. Sambil berlutut, ia berkata dengan suara lirih, namun tenang, "Vorsicht, skerben auf dem Boden." Rahmat yang masih memperhatikan dari kejauhan langsung menegakkan tubuhnya. "Kata itu bahasa Jerman?" Rika menyipitkan mata. "Apa barusan lo ngomong?" Alia terdiam sejenak, lalu mengulang, "Saya bilang hati-hati, ada pecahan kaca." Rahmat melangkah maju, matanya tak lepas dari wajah gadis itu. "Maaf, tadi kamu ngomong bahasa Jerman?" tanyanya lembut. Alia sempat terkejut. Ia tidak menjawab langsung. Tangannya masih menggenggam pel. "Sedikit, Pak," ucapnya akhirnya. "Dulu pernah belajar." "Sudah lama." Tatapan Rahmat mulai berubah. Ia tahu betul itu bukan sekadar sedikit. Kalimatnya tadi sempurna, dari pengucapan hingga intonasi. Sementara para karyawan yang tadi menertawakan Alia kini hanya bisa terdiam. Rika mencoba menertawakan lagi. "Ah, paling juga belajar dari Google Translate." Alia menunduk, tidak membalas. Tapi saat Rahmat mendekat, ia melihat guratan luka lama di mata gadis itu. Luka yang tak terlihat, tapi terasa berat. "Kenapa kamu kerja di sini?" tanya Rahmat pelan. "Dengan kemampuanmu, kamu bisa lebih dari ini." Alia menghela napas. Ia tidak menjawab. Tapi sebelum ia bisa bicara, suara peluit jam istirahat terdengar. Semua pegawai bubar.
Rahmat masih berdiri di tempat. Ia menatap gadis itu dengan rasa ingin tahu yang makin dalam. Siapa sebenarnya gadis ini? Langkah Alia meninggalkan pantry tanpa berkata apa-apa. Tapi dalam diamnya, Rahmat merasa ada satu pesan kuat yang tertinggal. Bahwa dunia ini sering salah menilai orang hanya dari seragam dan tampilan luar. Dan di balik kesederhanaan seorang gadis OB, mungkin tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar. Rahmat menyeka keringat di pelipisnya. Entah kenapa, dadanya sesak. Ia tidak tahu kenapa hati kecilnya bergetar. Tapi satu hal ia yakini. Allah sedang mempertemukannya dengan sesuatu yang tak biasa. Jam istirahat usai. Karyawan satu persatu kembali ke meja masing-masing. Suasana kantor mulai sibuk kembali, namun di antara lalu lalang dan ketukan keyboard, terselip suara-suara kecil yang menusuk, bisik-bisik penuh ejekan. Dan semuanya mengarah pada satu nama. Alia. Pura-pura pinter kali dia tadi. Bahasa Jerman segala. Gumam seorang staf marketing sambil cekikikan. Paling juga belajar dari subtitle film Jerman. Timpal yang lain. Rahmat duduk di ruang observasi terbuka, seolah hanya memantau data. Padahal, seluruh perhatian dan telinganya tertuju pada Alia yang sedang mengepel sisa kopi tumpah di dekat ruang rapat. Gadis itu bekerja dalam diam, seperti biasa. Tapi kali ini tatapannya sedikit kosong. Hatinya terasa berat, bukan karena pekerjaan, tapi karena sikap manusia di sekitarnya. Mereka tidak tahu, mereka bahkan tidak peduli. Kalau bukan karena kebutuhan, mungkin aku sudah pergi dari sini. Batin Alia, menggigit bibirnya. Tiba-tiba langkah kaki terburu-buru terdengar mendekat. Rika kembali datang. Kali ini dengan kertas-kertas di tangan. Wajahnya kesal. Hei, OB, kamu tadi bersihin meja bagian finance, kan? Alia berhenti, berdiri pelan. Iya, Kak. Kenapa ya? Rika melempar tumpukan kertas ke atas meja. Laporan keuangan hilang satu halaman. Jangan bilang kamu buang. Astagfirullah. Saya nggak sentuh dokumen, Kak. Saya cuma bersihin debu di sekitar. Ucap Alia dengan napas tercekat. Alasan. Dasar OB sok pinter. Baru bisa bahasa asing udah ngerasa layak kerja kantoran? Jangan ngimpi. Beberapa karyawan melirik ke arah mereka. Tapi tak satu pun membela. Mereka hanya menggeleng atau menunduk pura-pura sibuk. Rahmat menggeram dalam hati. Tapi lagi-lagi ia menahan diri. Ia ingin tahu seberapa jauh kebusukan ini berjalan. Sekarang bukan waktunya turun tangan. Alia menunduk dalam-dalam. Ada sesuatu yang panas merambat di balik kelopak matanya. Tapi ia tak ingin menangis. Tidak di depan orang-orang yang hanya pandai mencibir tanpa tahu perjuangan. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Saya nggak buang kertas itu. Kak, saya bersumpah demi nama Allah, saya tidak melakukan itu." Rika mendecak keras. Ngomong Allah segala. Udah Hobe, ngaku aja. Lo tuh bukan siapa-siapa. Kalimat itu menghantam seperti petir. Rahmat berdiri. Matanya mulai menyala. Tapi langkahnya tertahan oleh satu pemandangan kecil yang tak terduga. Alia tersenyum. Bukan senyum sinis. Bukan senyum pura-pura. Senyum yang lembut. Sakit. Tapi kuat. Senyum orang yang tahu bahwa martabatnya tidak bisa digoyang hanya karena cemoohan. Saya mungkin bukan siapa-siapa di kantor ini, Kak, ucap Alia perlahan. Tapi saya belajar bahwa harga diri bukan dari jabatan. Dan saya percaya, Allah lihat semua ini. Sekejap ruangan hening. Bahkan AC pun terdengar jelas. Satu kalimat itu membuat Rahmat menunduk. Ia merasa ditampar oleh makna yang lebih dalam dari sekadar drama kantor. Namun seperti biasa, Rika tidak bisa diam. Udah Hobe. Ngaco lagi dasar pemimpi. Dasar si OB Jerman. Tawa meledak dari sudut ruang. Julukan itu langsung menyebar cepat seperti virus. OB Jerman. OB Jerman. Alia diam. Tapi Rahmat tahu. Jiwanya sedang menahan luka yang sangat dalam. Ia memejamkan mata sebentar. Lalu membuka kembali dan melanjutkan pekerjaannya.
Dengan langkah pelan, ia menjauh, meninggalkan tawa, meninggalkan cemoohan. Tapi Rahmat bisa melihat, punggung kecil itu bergetar. Ada air mata yang jatuh. Tapi tak satu pun orang peduli. Kecuali Rahmat. Di ruangannya yang tertutup kaca buram, pria itu duduk dengan tangan mengepal. Kenapa orang-orang begitu mudah menghina? Gumamnya dalam hati. Kenapa manusia suka menginjak yang dianggap lemah? Seketika ia teringat wajah ibunya, puluhan tahun lalu, juga sering dicemooh karena menjual sayur dimpran. Rahmat bangkit berdiri. Hari ini, ia datang dengan niat mengamati. Tapi hatinya terusik. Dan seseorang harus membayar atas luka yang mereka torehkan. Keesokan paginya, udara di kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca. Ada sesuatu yang menggantung di udara, cemoohan yang belum reda, luka yang belum sembuh. Alia datang lebih pagi dari biasa. Dengan tangan gemetar, ia mengganti air di galon, menyapu debu di meja-meja, dan menyeka sisa kopi basi di dekat printer. Langkahnya ringan, tapi hatinya berat. Julukan, OB Jerman, masih terdengar di setiap lorong. Namun pagi itu, sebuah kejadian tak terduga akan mengubah semuanya. Pukul 9.27, pintu lift utama terbuka. Seorang pria asing keluar, mengenakan jas abu-abu elegan, membawa koper kecil, dan menggenggam map hitam. Wajahnya tegas, matanya tajam. Jelas ia bukan sembarang orang. "Halo, Ich Suchehern Widodo," ucap pria itu dengan nada bingung, melihat sekeliling. Semua karyawan yang lewat langsung tertegun. Mereka saling pandang. Panik. Tidak ada satupun dari mereka yang paham. Dia ngomong apa, sih?" bisik seorang staf. "Apa itu, bahasa Rusia?" "Bukan. Kayaknya Jerman deh." "Aduh, siapa yang bisa bahasa Jerman di sini?" Pria asing itu mulai terlihat frustasi. Ia mengulang ucapannya lebih keras. "Entschuldigung. Kan mir jemand helfen." Suasana mulai kacau. Manajer marketing tergopoh-gopoh mendekat. Tapi hanya mengangguk-angguk tak paham. Ia mencoba menjawab dalam bahasa Inggris patah-patah. Namun si tamu makin bingung. Rahmat, yang sedang berdiri di balik pilar dekat lobi, hanya menyilangkan tangan. Matanya tajam mengamati reaksi semua orang. Dan kemudian, dari ujung lorong, seseorang melangkah maju. Pelan, tanpa terburu-buru. Seragamnya lusuh. Tangan kirinya masih memegang kain pel. "Alia." Semua mata menoleh padanya. Rika mencibir dari jauh. "Halah, mau ngapain lagi si OB Jerman?" Tapi belum sempat ejekan berikutnya keluar. Alia sudah berdiri di depan tamu asing itu. Ia meletakkan kain pelnya pelan di lantai. Lalu, dengan tenang, ia bicara. "Guten Morgen. Si Suchen Herrn Widodo? Mochten si in seinem Büro warten?" "Selamat pagi. Anda mencari Tuan Widodo?" "Ingin menunggu di ruangannya." Pria asing itu langsung tersenyum lega. "Ah, ja, dan keskon. Ich hatte gehofft, das jemand Deutsch spricht. Ich habe einen Termin "Ah, ya, terima kasih. Saya berharap ada yang bisa bahasa Jerman. Saya punya janji jam 10. Alia mengangguk sopan, lalu mengarahkan tangan ke arah ruang rapat. "Folgen Sie mir bitte." "Silakan ikuti saya." Semua terdiam. Semuanya. Tak ada suara. Tak ada tawa. Bahkan suara keyboard pun berhenti. Mereka hanya menatap punggung Alia yang berjalan perlahan, mendampingi tamu asing menuju ruang tunggu. Rika membeku. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada kata keluar. Pegawai yang semalam tertawa terbahak kini menunduk dalam. Manajer marketing yang tadi gagap hanya bisa meneguk ludah. Rahmat tersenyum tipis. Tapi matanya berkaca-kaca. Bukan karena takjub, tapi karena malu. Malu melihat manusia dipandang rendah hanya karena seragam. Malu karena ia tahu, selama ini banyak dari mereka menilai dengan mata, bukan hati. Alia kembali 5 menit kemudian. Ia memungut kain pelnya kembali, lalu berjalan melintasi lorong seperti biasa.
tak menengadah, tak menyombong. Tapi satu hal yang berbeda. Kantor itu kini sunyi seperti kuburan. Tak ada satupun yang berani bicara padanya. Bukan karena takut, tapi karena mereka tersadar. Gadis yang mereka hina ternyata menyimpan dunia yang lebih luas dari mereka. Di dalam ruang observasi, Rahmat berdiri. Napasnya panjang. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menatap langit-langit. Terima kasih. Ya Allah, Engkau sedang mengajarkan kami arti harga diri. Alia kembali ke pantry. Ia menatap keluar jendela. Ada sisa embun di kaca. Tapi kali ini, bukan karena cuaca. Di luar sana, hidup terus berjalan. Tapi di dalam hatinya, satu hal berubah hari itu. Ia tahu, Allah tidak pernah tidur. Hari itu, kantor terasa berbeda. Tak ada lagi gelak tawa seenaknya. Tak ada lagi julukan, OB Jerman, yang diteriakkan keras-keras. Semua seperti mendadak sadar. Seperti baru melihat manusia yang selama ini mereka injak-injak, ternyata menyimpan cahaya yang jauh lebih terang dari yang bisa mereka mengerti. Rika, yang biasanya paling vokal dalam menghina Alia, kini lebih banyak diam. Tapi diamnya bukan karena menyesal. Diamnya adalah bentuk kegelisahan. Karena di dalam hatinya, ia tak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang yang tak memiliki pangkat, tak memiliki jabatan, bisa membuat seluruh kantor terdiam hanya karena satu kemampuan yang tak ia miliki. Paling juga cuma hafalan doang, gumam Rika ke temannya, seolah menenangkan ego. Yah, sekadar pinter ngomong doang, bukan berarti bisa kerja bareng atasan. Ucapan itu disambut anggukan palsu dari temannya. Tapi keduanya tahu itu hanya pembelaan untuk menutupi rasa malu. Sementara itu, Alia tetap bekerja seperti biasa. Ia tak mengangkat dagu. Ia tak menuntut penghormatan. Tapi langkahnya kini lebih tenang. Bukan karena dihormati, tapi karena hatinya tahu, ia tak perlu pembelaan saat kebenaran mulai berbicara sendiri. Namun, tak semua diam adalah penerimaan. Di balik tatapan yang pura-pura kagum, tersembunyi bisikan iri yang mulai tumbuh. Beberapa orang mulai merasa terancam. Jangan-jangan dia mau naik pangkat. Apa jangan-jangan dia nyogok HRD buat masuk? Jangan-jangan dia cuma pura-pura miskin? Fitnah itu mulai merambat diam-diam, seperti racun yang mengalir di antara meja kerja. Rahmat, sang milioner yang masih menyamar sebagai auditor, terus memperhatikan semuanya. Ia duduk di pojok ruang observasi, memperhatikan dari balik kaca buram. Tapi bukan Alia yang ia pantau sekarang, melainkan semua orang yang selama ini bicara terlalu banyak. Ia mencatat nama-nama, mencatat reaksi, mencatat siapa yang tetap rendah hati dan siapa yang mulai gelisah. Dalam diamnya, Rahmat tahu, lingkungan yang rusak tidak selalu karena satu orang jahat, tapi karena terlalu banyak orang dia melihat ketidakadilan. Sementara itu, seorang staf bernama Bagas, anak baru yang jarang bicara, diam-diam mendekati Alia saat jam makan siang. Ia membawa 2 gelas teh manis dari pantry. "Mbak," katanya pelan, ragu. Alia menoleh. Saya cuma mau bilang, hebat banget tadi pagi. Saya malu sendiri. Saya kuliah 4 tahun, tapi nggak bisa ngelakuin apa yang Mbak lakuin." Alia tersenyum lembut. "Terima kasih, Mas. Tapi saya bukan siapa-siapa. Saya cuma berusaha hidup." Bagas mengangguk, lalu pergi. Tapi sebelum ia benar-benar berbalik, ia sempat menoleh dan berkata, "Kalau ada yang bilang aneh-aneh lagi soal Mbak, saya bakal bela. Mereka udah keterlaluan." Ucapan itu membuat dada Alia terasa sesak. Ada getar yang tak bisa dijelaskan. Setelah semua hari-hari penuh hinaan, akhirnya ada seseorang yang melihatnya sebagai manusia. Di saat yang sama, di ruang rapat utama, Rahmat berdiri menghadap jendela. Ia menatap langit yang mulai mendung. "Allah," gumamnya dalam hati, "jika Engkau berkehendak membongkar kebenaran, Engkau tidak perlu suara keras. Cukup satu kalimat, cukup satu kejadian dan dunia akan terdiam." Tapi belum selesai ia menenangkan pikirannya, salah satu staf HRD mengetuk pintu. "Pak,
Ada sesuatu yang mungkin Bapak perlu lihat. Rahmat menoleh. Wajah staf itu gelisah. Di tangannya, ada tangkapan layar chat internal kantor. Isinya, sindiran, cemoohan, dan olok-olok terhadap Alia yang dikirim secara diam-diam oleh beberapa pegawai ke grup internal yang tidak resmi. Rahmat membaca pelan-pelan. Matanya mengeras. Biasa. OB numpang viral. Kayaknya dia pura-pura miskin deh. Jangan-jangan anak konglomerat. Si OB Jerman. Calon bos baru? Jangan sampai deh. Rahmat menutup file itu perlahan. Tangannya menggenggam. Tapi bibirnya tetap diam. Ia hanya berkata, "Terus pantau. Jangan ada yang tahu saya membaca ini." Ia kemudian kembali duduk, menatap kosong keluar jendela. Dalam hati, ia bergumam, "Jika engkau izinkan aku menjaga seseorang hari ini, ya Allah, maka aku akan jaga gadis itu, walau seluruh kantor membencinya sekalipun." Malam itu, Rahmat tak bisa tidur. Suasana hotel tempat ia menginap begitu sunyi, tapi pikirannya gaduh. Setiap ia memejamkan mata, wajah Alia kembali muncul. Wajah yang diam, tapi menyimpan luka. Wajah yang pasrah, tapi tak menyerah. Ia membuka laptop, lalu mulai menelusuri. Bukan sebagai milioner, tapi sebagai manusia yang ingin tahu. "Siapa kau sebenarnya, Alia?" Gumamnya lirih. Bermodalkan nama lengkap dari daftar absensi kantor, Rahmat mulai mencari jejak. Beberapa hasil muncul, sebagian tentang pelatihan staf, sebagian hanya data karyawan biasa. Namun satu artikel tua, terbitan dari sebuah situs pendidikan di Jerman, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Indonesische Schülerin gewinnt Übersetzungswettbewerb 2017. Alia Nur Halimah. Siswi Indonesia memenangkan lomba penerjemahan 2017. Alia Nur Halimah. Rahmat membuka artikel itu dengan jari gemetar. Di sana terpampang foto Alia mengenakan blazer abu-abu, berdiri di antara para pelajar asing. Senyumnya lebar, dan di tangannya tergenggam piagam penghargaan dari Goethe-Institut Berlin. Rahmat membacanya perlahan, nyaris tak bernapas. Alia, siswi penerima beasiswa dari Indonesia, memenangkan lomba penerjemahan literatur Jerman-Inggris di Berlin tahun ini. Ia menampilkan sensitivitas bahasa dan kepekaan makna yang luar biasa untuk usianya yang baru 19 tahun. Rahmat menyandarkan tubuhnya di kursi. Dadanya sesak. Jadi benar, dia bukan gadis biasa. Tapi pertanyaan berikutnya muncul. Mengapa ia kini menjadi OB? Rahmat tak puas hanya dengan artikel itu. Ia terus menggali, hingga menemukan sebuah forum diskusi mahasiswa Indonesia di luar negeri. Dalam sebuah unggahan tahun 2018, ada kabar duka. Profesor Halimah wafat di Köln, dimakamkan di kampung halaman oleh putrinya. Nama itu membuat napas Rahmat tercekat. Ia mengetik ulang nama lengkap Alia, lalu menemukan artikel lainnya. Dr. Halimah, pakar linguistik dan penerjemah Al-Quran dalam 3 bahasa, meninggal dunia akibat kanker stadium akhir. Meninggalkan seorang putri tunggal, Alia Nur Halimah, yang pulang ke Indonesia setelah wafatnya sang ibu. Rahmat menutup laptop perlahan. Tangannya menutupi wajah. Alia bukan hanya pemenang lomba. Ia adalah anak dari salah satu ilmuwan bahasa terbaik Indonesia, wanita yang dikenal karena dedikasinya terhadap literasi, dan pejuang ilmu yang wafat dalam kesederhanaan. Kini semua masuk akal. Kemampuan bahasa Jermannya, tatapan matanya yang dalam, caranya menyebut nama Allah dengan hati yang gemetar, dan keputusannya untuk tetap bekerja sebagai OB, bukan karena tak punya pilihan, tapi karena ia sedang melarikan diri. Keesokan harinya, Rahmat datang lebih pagi. Ia duduk di ruang pantry kosong. Di sana, ia melihat Alia datang sambil membawa teko termos kecil. Wajahnya lesu, tapi tetap menyapa dengan lirih. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam," jawab Rahmat, menatap matanya. "Alia, boleh duduk sebentar?" Gadis itu sempat ragu, tapi kemudian mengangguk. Rahmat mengambil napas dalam. "Maaf,
Saya semalam membaca tentang ibu kamu, Dokter Halimah. Alia membeku. Seketika, matanya merah. Nafasnya tercekat. Tangan yang memegang teko bergetar. Ia berusaha bicara, tapi tenggorokannya kering. Rahmat menunduk. Maaf, saya tidak bermaksud membuka luka lama. Alia menggeleng pelan. Air matanya jatuh, satu persatu. Ia tidak menangis keras, tapi justru itulah yang menghantam hati Rahmat paling dalam. Tangis yang ditahan adalah tangis yang paling menyiksa. Saya pulang karena saya nggak sanggup lihat ibu pergi sendirian. Pak, suara Alia nyaris tak terdengar. Saya tinggalin beasiswa, tinggalin semua, karena satu-satunya orang yang saya punya udah nggak ada. Rahmat mengepalkan tangan di bawah meja. Alia melanjutkan. Setelah ibu wafat, rumah dijual buat biaya rumah sakit. Saya tinggal di kos sederhana. Kerjaan susah akhirnya. Ya, OB pun saya ambil. Nggak apa-apa. Daripada saya harus minta-minta. Ia menutup wajahnya, menangis diam-diam. Rahmat hanya bisa menatap. Di hadapannya bukan hanya seorang gadis pembersih biasa, tapi seorang anak yatim yang memilih menanggung hidup dengan tangan sendiri. Saya nggak butuh kasihan, Pak. Kata Alia lagi. Saya cuma butuh tempat buat kerja tenang. Saya percaya, kalau saya ikhlas, Allah pasti buka jalan. Rahmat menatap langit-langit, menahan air matanya sendiri. Allah, Engkau turunkan seseorang seperti dia bukan untuk dipermalukan, tapi untuk menguji kami yang selama ini sombong atas nama jabatan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak perusahaannya berdiri, Rahmat merasa kecil di hadapan seorang gadis OB. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Hujan belum turun, tapi awannya sudah memberat seakan menggambarkan sesuatu yang akan meledak, di tempat yang tak disangka. Di lantai 3 gedung PT Dwi Jaya Internasional, suasana mendadak gaduh. Ruang keuangan sedang dalam kekacauan. Meja-meja dibuka, laci diobrak-abrik, dan suara-suara panik mulai terdengar. Laci kas kecil hilang isinya. Teriak seorang staf finance. Uang reimbursemen HRD juga nggak ada. Beberapa staf saling menatap. Manajer keuangan datang tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat. Cek semua CCTV. Perintahnya. Rika berdiri di belakang kerumunan, memeluk lengan dan menyeringai kecil. Di sampingnya, salah satu staf berbisik. Katanya kemarin yang bersihin ruangan ini si Alia. Rika langsung menanggapi. Nah lo, jangan-jangan. Ia sengaja menggantung ucapannya, cukup untuk menabur api di hati orang-orang. Tak lama, Alia dipanggil. Ia datang dengan langkah pelan, tak tahu apa yang sedang menantinya. Alia, bentak seorang staf. Kamu yang bersihin ruang finance kemarin, kan? Iya, Pak. Saya bersih-bersih sore kemarin, sebelum pulang. Setelah kamu bersih-bersih, pagi ini duit di ruangan hilang. Kira-kira, bisa jelasin? Alia meneguk ludah. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya cuma bersihin meja luar. Laci-laci saya nggak sentuh. Rika melipat tangan di dada. Kebetulan banget ya. OB yang jago bahasa Jerman. Anak orang pintar. Sekarang duit hilang pas dia bersihin ruangan. Ucapan itu sengaja dikeluarkan dengan keras. Seluruh kantor mendengar. Suasana berubah. Tatapan mulai condong. Bisik-bisik kembali muncul. Jangan-jangan benar. Jangan-jangan semua pura-pura miskin cuma buat nyari celah. Alia menunduk. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Tapi bibirnya mencoba berkata jujur. Saya bersumpah demi nama Allah, saya tidak mencuri. Udah nggak usah bawa-bawa Allah kalau emang salah. Potong Rika, tajam. Kita OB semua bisa ngaku polos. Tapi bukti mana? Alia terdiam. Kepalanya menunduk lebih dalam. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Tapi dari ujung matanya, air mata mulai tumpah. Sementara itu, Rahmat mendengar keributan dari lantai atas. Ia segera naik, membuka kerumunan. Begitu melihat Alia dituduh,
Wajahnya langsung mengeras. "Ada apa ini?" tanyanya, menatap tajam ke arah manajer keuangan. "Pak, uang kas kantor hilang. Dan OB ini, satu-satunya yang kemarin bersih-bersih ke dalam ruangan." Rahmat memalingkan pandangan ke Alia. Gadis itu gemetar. Matanya merah. Tapi ia tidak membela diri. Ia hanya memeluk tubuhnya sendiri. Seperti anak kecil yang kedinginan di tengah badai. Rahmat menghela napas panjang. "Cek semua rekaman CCTV. Sekarang." Perintahnya dengan nada tak bisa dibantah. Beberapa staf tergagap. "Tapi, Pak, CCTV lantai 3 kemarin sempat mati karena maintenance." Semua membeku. Rika menyeringai. "Nah, pas banget kan?" Rahmat menatap tajam ke arahnya. Tapi ia tak bicara. Ia menatap Alia kembali, lalu melangkah mendekat. "Kalau kamu merasa tidak bersalah, jangan takut. Tapi kalau kamu menyembunyikan sesuatu, sebelum semuanya terbongkar, bilang sekarang." Alia menengadah pelan. Air matanya menetes lagi. "Saya tidak tahu kenapa Allah mengizinkan saya difitnah seperti ini. Tapi saya percaya, jika saya jujur, kebenaran pasti muncul, Pak." Rahmat menunduk. Kata-kata itu seperti cambuk di dadanya. Gadis ini sudah terlalu lama menahan sakit. Dan kini, fitnah datang seperti pisau terakhir yang menusuk dari belakang. Ia berdiri tegak. "Sampai ada bukti sah, tidak ada satupun yang boleh menghukum. Saya akan selidiki sendiri." Alia hanya bisa mengangguk lemah. Ia melangkah mundur, perlahan, hingga akhirnya duduk di kursi kecil di sudut lorong. Tak ada yang menghampiri, tak ada yang menenangkan. Ia sendirian. Dunia kembali gelap, dan yang tersisa hanya air mata dan keyakinan bahwa Allah sedang mengujinya. Sore itu, langit benar-benar menangis. Hujan mengguyur kota tanpa jeda sejak sore. Di dalam kantor PT Dwi Jaya Internasional, suasana tak kalah muram. Semua mata masih menatap ke arah gadis berseragam biru tua yang duduk diam di sudut ruang cleaning service. Alia tak banyak bergerak sejak dituduh tadi pagi. Ia hanya menatap lantai kosong, tangan di pangkuan, tubuh menggigil meski AC tak sedingin biasanya. Sesekali, ia menarik napas dalam, seakan mencoba bertahan agar air matanya tidak kembali jatuh. Hampir semua pegawai kini berpura-pura sibuk. Ada yang mengetik sembarangan, ada yang sengaja menghindar, ada pula yang justru merekam diam-diam dari balik meja, berharap bisa viral dari musibah orang lain. Di lantai atas, Rahmat Darmawan masih bekerja sendiri. Ia telah memeriksa semua kemungkinan, memanggil pihak keamanan, bahkan mengecek laporan teknisi soal kerusakan CCTV. Dan akhirnya, satu rekaman dari ponsel pribadi seorang cleaning service lama membuka tabir yang selama ini ditutup oleh prasangka. Rekaman itu bukan berasal dari kamera keamanan, tapi dari video yang diambil secara diam-diam oleh rekan Alia yang bekerja shift malam. Dalam video berdurasi 28 detik itu, terlihat jelas Rika membuka laci keuangan sekitar pukul 17.48, saat semua pegawai sudah pulang. Wajahnya terlihat jelas. Tangannya cekatan. Dan yang paling mengerikan, ekspresinya tersenyum puas saat memasukkan sesuatu ke dalam tasnya. Rahmat berdiri di hadapan tim HR dan staf penting lainnya. Matanya dingin, nadanya datar. "Selama ini kalian menuduh seorang gadis yang bahkan tidak bisa membela diri. Hanya karena dia OB, hanya karena kalian mengira dia tidak punya suara. Tapi Allah punya cara sendiri membela yang benar." Semua terdiam. HRD hanya menunduk. Manajer finance terlihat pucat. Dan kepala bagian hukum langsung meminta izin untuk mencetak bukti. Rahmat mengepalkan tangan. "Saya akan tangani ini sendiri." Jam menunjukkan pukul 16.45. Kantor mulai bersiap pulang. Tapi Rahmat turun langsung ke lantai 2, berdiri di tengah ruangan dengan tenang. Suaranya tak meninggi, tapi cukup membuat semua karyawan berhenti. "Rika, ke sini." Rika berdiri kaku. Wajahnya langsung berubah. "Kenapa, Pak?" Sekarang, semua mata tertuju pada mereka. Saat Rika maju, Rahmat mengambil ponsel dan memutar rekaman tadi,
tepat di tengah-tengah ruangan. Tinggi. Tak ada yang berani bernafas. Detik demi detik, wajah Rika semakin pucat. Tubuhnya mundur setengah langkah. Beberapa pegawai sudah mulai mengumpat pelan. Itu bukan saya. Itu video lama, Pak. Suaranya mulai naik. Rahmat menatap tajam. Waktu, lokasi, pakaian, dan jam kerja sesuai. Dan kami juga menemukan sebagian uang di laci pribadi kamu. Masih mau berbohong? Rika terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehabisan kata. Ia hanya bisa menunduk. Rahmat menoleh pada semua staf. Dan kalian semua ikut membiarkan fitnah ini terjadi. Kalian biarkan Alia dipermalukan, dicaci, dihakimi tanpa bukti. Bukan karena kalian yakin dia bersalah, tapi karena dia OB. Tatapan Rahmat berkeliling. Tak satu pun berani menatap balik. Bahkan Bagas, yang sempat membela Alia, kini hanya bisa menutup wajah. Lalu Rahmat berjalan menuju Alia, yang masih terduduk. Ia berlutut perlahan. Alia, maafkan kami. Gadis itu mendongak perlahan. Matanya merah. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap wajah lelaki itu dengan pandangan yang tidak menyimpan dendam, hanya luka yang dalam. Allah sudah buktikan kebenaranmu hari ini, lanjut Rahmat lirih. Dan kami semua harus belajar. Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar menahan tangis. Tapi kali ini bukan karena dipermalukan. Tapi karena akhirnya kebenaran datang. Rahmat berdiri, menatap semua karyawan. Mulai hari ini, semua yang terlibat dalam fitnah akan diberi sanksi. Dan siapapun yang berani memperlakukan orang lain tidak adil hanya karena statusnya, akan saya keluarkan dari perusahaan ini. Suasana kantor berubah total. Bukan hanya karena Rika akhirnya digiring keluar oleh Satpam. Tapi karena semua orang tahu mereka telah gagal sebagai manusia. Malam itu, Alia berjalan di bawah hujan kecil. Rambutnya sedikit basah, tapi langkahnya ringan. Ia tidak membawa tas mewah. Tidak juga dijemput mobil mahal. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bekerja di tempat itu. Harga diri. Ia menengadah ke langit. Ya Allah, jika ini caramu menunjukkan kuasa MU, aku ridho. Biarlah aku dihina, asalkan engkau tetap bersamaku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia menangis karena bahagia. Sudah 3 hari sejak fitnah itu terbongkar. 3 hari sejak satu kantor menyaksikan kebenaran menampar wajah-wajah sombong yang terlalu cepat menghakimi. Alia kembali bekerja seperti biasa. Ia tetap mengenakan seragam biru lusuh, tetap datang pagi, tetap menyeka meja-meja dengan tangan kecilnya. Tapi kini, langkahnya sedikit lebih tegak. Beberapa karyawan mulai mengangguk sopan saat bertemu dengannya. Ada juga yang tiba-tiba mengajak bicara, pura-pura ramah, pura-pura peduli. Tapi Alia tidak menanggapi lebih dari yang perlu. Luka di hatinya belum sembuh, dan ia tak butuh belas kasihan yang datang dari rasa bersalah, bukan dari keikhlasan. Namun, satu hal yang berubah dengan nyata adalah perhatian Rahmat. Pria itu kini lebih sering muncul di pantry, lebih sering berbincang, dan lebih sering menatap Alia dengan sorot mata yang tak bisa dijelaskan oleh jabatan, usia, atau status. Bukan tatapan kasihan. Bukan juga tatapan laki-laki yang tergoda. Tapi, tatapan seseorang yang sedang belajar melihat hati manusia. Suatu siang, Rahmat menyusul Alia yang sedang duduk sendiri di musola kecil belakang kantor. Tangannya memegang mushaf kecil yang mulai lusuh di tepinya. Rahmat tak ingin mengganggu. Ia hanya duduk beberapa meter dari sana, diam, memperhatikan dari kejauhan. Namun tiba-tiba, Alia menutup mushafnya, lalu bertanya tanpa menoleh. Bapak percaya takdir? Rahmat mengangkat alis. Percaya. Tapi, kadang saya bingung memahaminya. Alia tersenyum tipis. Dulu saya juga begitu. Tapi setelah saya kehilangan ibu, kehilangan rumah, kehilangan masa depan, saya belajar bahwa takdir itu bukan soal adil atau tidak, tapi soal bagaimana kita menerimanya.
Rahmat menatap langit-langit musola. Dan kamu bisa menerima semua itu. Bukan karena saya kuat, jawab Alia pelan. Tapi karena saya percaya, Allah tidak sedang menyakiti saya. Allah sedang menguji, apakah saya masih percaya ketika semua yang saya punya hilang. Rahmat terdiam. Ucapan itu menamparnya. Selama ini, ia hidup di atas takdir orang lain, memutuskan masa depan banyak orang. Tapi saat mendengar kalimat Alia, ia merasa kecil. Sangat kecil. Maaf kalau saya mulai banyak tanya soal hidupmu, ucap Rahmat akhirnya. Saya tahu saya bukan siapa-siapa di hadapanmu. Alia menoleh perlahan. Mata mereka bertemu. Bapak salah. Justru Bapak salah satu orang yang membuat saya sadar bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalimat itu menembus jantung Rahmat. Ia menunduk, menahan gejolak yang tak biasa dalam dadanya. Beberapa hari kemudian, Rahmat sengaja datang lebih pagi dari biasanya. Ia membawa 2 gelas teh hangat dari pantry, lalu berjalan ke sudut belakang gedung, tempat Alia biasanya menyapu halaman. Alia yang melihatnya mendekat langsung kaget. Pak Rahmat ngapain kesini? Saya bawa teh, katanya santai. Yang satu buat saya, yang satu buat kamu. Alia sempat ragu, lalu tersenyum. Gak biasa lihat orang kaya bawa teh ke OB, Pak. Rahmat tertawa pelan. Gak biasa bukan berarti gak boleh, kan? Mereka duduk bersebelahan di tangga kecil luar ruangan. Hening, tapi tidak canggung. Rahmat membuka pembicaraan. Kamu tahu, saat pertama kali dengar kamu bicara bahasa Jerman, saya sempat berpikir, siapa gadis ini sebenarnya? Tapi sekarang, setelah tahu semua kisahmu, saya malah merasa malu. Kenapa malu? Karena saya sudah terlalu lama menilai orang dari label yang ditempelkan dunia. Alia menggenggam gelas plastik hangat itu. Saya juga malu, Pak. Kadang saya berdoa agar tidak jadi pusat perhatian. Saya cuma ingin bekerja, tenang tanpa harus membuktikan apa-apa ke siapapun. Rahmat menatap kosong ke depan. Kalau suatu hari, kamu diminta berdiri di tempat yang lebih tinggi, kamu mau? Alia tersenyum, menatap langit yang mulai cerah. Kalau itu perintah dari manusia, mungkin saya ragu. Tapi kalau itu kehendak Allah, saya tidak akan menolaknya. Dan lagi-lagi, Rahmat tidak bisa membalas apapun. Ia hanya menunduk, menyembunyikan gejolak di dadanya yang makin tak bisa dipungkiri. Hari itu berakhir tanpa kejadian besar. Tapi di dalam hati Alia, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang tidak ia rencanakan. Sesuatu yang ia tahu tidak boleh ia harapkan terlalu jauh. Dan di dalam hati Rahmat, ada tekad yang mulai mengakar. Bahwa gadis ini tidak boleh selamanya berada di tempat yang tidak layak untuknya. Namun keduanya masih diam. Mereka tidak ingin terburu-buru. Mereka masih menjaga jarak. Tapi jarak itu bukan karena gengsi, melainkan karena hormat. Karena di antara dua manusia yang sama-sama pernah patah, yang tersisa hanyalah saling menjaga. Hari itu terasa seperti hari biasa. Alia datang pagi, menyapa dengan senyum tipis, lalu langsung menuju ke pantry. Ia mulai mengisi termos, menyapu lantai, dan memastikan ruang rapat bersih sebelum digunakan. Tak ada yang berbeda dari langkah dan wajahnya, tapi di dalam dadanya ada gelombang halus yang tak ia pahami. Beberapa hari terakhir, kebersamaan dengan Pak Rahmat terasa semakin dalam. Bukan karena seringnya mereka bertemu, tapi karena diam-diam mereka saling memahami luka satu sama lain. Namun, yang tidak ia tahu hari ini akan mengubah segalanya. Jam 10 pagi, seluruh karyawan dikumpulkan di aula mini kantor. Awalnya semua mengira akan ada pelatihan atau briefing mendadak. Beberapa masih mengobrol, sebagian masih sibuk main ponsel. Namun saat sosok Rahmat Darmawan masuk, ruangan mendadak hening. Ia tidak lagi memakai kemeja lusuh. Hari ini ia mengenakan jas formal hitam gelap dengan dasi sederhana. Posturnya tegak, wajahnya teduh, tapi tegas. Alia yang berdiri di barisan belakang ikut mematung. Ia nyaris tak mengenali pria yang selama ini menemaninya minum teh di tangga belakang.
Rahmat berdiri di podium kecil. Di belakangnya, papan digital mulai menampilkan logo resmi perusahaan. "Selamat pagi," ucapnya. "Nama saya Rahmat Darmawan. Dan saya adalah pemilik utama sekaligus CEO dari PT Dwi Jaya Internasional." Beberapa karyawan langsung terkejut. Bisik-bisik melesat liar. Manajer keuangan tercekat. Bahkan HRD hampir menjatuhkan clipboardnya. "Selama beberapa minggu terakhir," lanjut Rahmat, "saya menyamar sebagai auditor biasa. Saya ingin tahu, seperti apa wajah asli kantor ini, tanpa basa-basi, tanpa kepalsuan." Ia menatap ke arah karyawan yang kini mulai menunduk satu persatu. "Saya ingin melihat siapa yang bekerja dengan hati, dan siapa yang menjilat karena jabatan." Lalu ia melangkah turun dari podium. Suaranya tetap tenang, tapi menusuk. "Dan dari semua yang saya lihat, ada satu orang yang paling layak untuk berdiri di depan, meski selama ini dipaksa jongkok oleh keadaan." Ia berhenti tepat di depan Alia. Semua mata menoleh. Alia berdiri membeku. Dadanya naik turun. Rahmat menatapnya, kemudian bicara, cukup keras agar seluruh ruangan mendengar. "Saya ingin kalian semua tahu. Gadis ini menyelamatkan kehormatan tempat ini. Saat kalian tertawa, ia diam. Saat kalian menuduh, ia bertahan. Dan saat kalian menghina, ia masih mendoakan kalian dalam diam." Alia menatap Rahmat. Matanya sudah basah, tapi bibirnya tak berkata apa-apa. Ia merasa seperti berdiri di tengah badai, tanpa tahu harus berlindung di mana. Rahmat melanjutkan. Kini suaranya mulai bergetar. "Saya mengenalnya bukan karena bahasa Jermannya, tapi karena doanya. Saya mendengar nama Allah dari bibirnya lebih sering daripada dari siapapun di tempat ini." Seluruh ruangan terdiam. Rika, yang kini duduk di barisan paling belakang menunggu surat pemecatan, menunduk lebih dalam. Wajahnya pucat pasi. Rahmat menoleh ke seluruh ruangan. "Jika kalian masih mengira kekayaan menentukan harga diri seseorang, maka kalian salah. Dan jika kalian masih menilai dari seragam dan jabatan, maka kalian belum layak menjadi bagian dari perusahaan ini." Ia menoleh lagi pada Alia. "Mulai hari ini, saya ingin kamu bergabung denganku di Departemen Pengembangan Literasi. Aku tahu kamu pernah tinggal di Jerman. Aku tahu siapa ibumu. Dan aku tahu, kamu tidak dilahirkan untuk terus menyeka lantai di tempat yang tidak mengenalmu." Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Tapi bukan karena dipuji, tapi karena tidak percaya bahwa hidupnya yang remuk bisa digenggam oleh kuasa Allah dalam bentuk yang tak ia duga. Rahmat menunduk, kemudian berbisik. "Ini bukan hadiah. Ini bukan belas kasihan. Ini adalah keadilan." Alia mengangguk sambil menangis. Tapi kemudian, ia berlutut di hadapan Rahmat, mengejutkan semua orang. "Bapak tidak perlu turunkan derajat Bapak demi saya. Saya cuma seorang OB, Pak." Rahmat segera menariknya berdiri. "Tidak ada manusia yang lebih tinggi dari manusia lainnya di hadapan Allah, Alia. Yang membedakan kita cuma takwa." Semua orang mulai menangis. Bahkan manajer yang biasanya dingin pun terlihat menyeka air mata. Hari itu, kantor tak lagi sama. Rahmat kembali ke ruangannya sebagai CEO. Tapi sorot matanya kini lebih teduh. Bukan hanya karena ia telah menunjukkan siapa dirinya, tapi karena ia telah menemukan seseorang yang mengajarkannya arti ketulusan. Dan Alia tidak langsung pindah ke ruangan mewah. Ia meminta waktu. Katanya, "Beri saya kesempatan membersihkan pantry 1 minggu lagi. Bukan karena saya tidak ingin naik, tapi karena saya ingin pamit dengan baik pada tempat saya pertama kali belajar berserah." Dan Rahmat hanya bisa mengangguk, dengan mata yang basah, dan hati yang bergetar. Sudah 2 minggu sejak Alia resmi bergabung di divisi pengembangan literasi milik perusahaan. Ia kini bekerja di ruang kecil penuh buku dan dokumen, jauh dari sorotan mata yang dulu kerap merendahkannya. Tapi yang membuatnya tetap sama adalah, ia masih Alia yang sama. Datang pagi, salat tepat waktu, dan senyum kecil yang tak pernah pergi dari wajahnya.
Rahmat diam-diam sering mengamati dari balik kaca. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang tak bisa dijelaskan. Bukan sekadar cerdas. Bukan sekadar sabar. Tapi misteri yang belum seluruhnya terbuka. Dan misteri itu akhirnya mulai tersingkap. Dari sebuah undangan. Pagi itu, sebuah surat resmi dari Kedutaan Besar Jerman di Jakarta tiba ke meja Rahmat. Sampulnya bersegel. Isinya membuat napas Rahmat tertahan. Kepada Direktur Utama PT Dwijaya Internasional. Dengan hormat, kami mengundang Saudari Alia Nur Halimah, putri dari mendiang Profesor Dr. Halimah Al-Hafidz, untuk menghadiri penghargaan tahunan Humanitarian of Langue GOPH di Berlin, Jerman, atas kontribusi ibunya terhadap diplomasi budaya dan warisan intelektual dunia. Sebagai ahli waris tunggal, Saudari Alia juga diminta menyampaikan pidato pembukaan. Rahmat membaca ulang surat itu. Matanya bergetar. Ahli waris tunggal? Ia langsung memanggil Alia ke ruangannya. Alia masuk, mengenakan blus polos dan rok panjang sederhana. Senyumnya tetap tenang. Tapi begitu Rahmat menyodorkan surat itu, wajahnya memucat. Bagaimana Bapak bisa tahu? Aku tidak tahu semuanya. Tapi sekarang aku tahu. Kamu menyembunyikan sesuatu lebih besar dari sekadar gelar akademik. Alia menatap meja. Tangannya mengepal pelan. Lalu, dengan suara nyaris berbisik, ia mulai bicara. Ibu saya bukan sekadar peneliti. Beliau adalah perwakilan aktif dari komunitas Muslim Indonesia di Eropa. Ia pernah ditunjuk sebagai juru bicara untuk dialog lintas agama. Bahkan sempat jadi dosen tamu untuk seminar tafsir di Oxford. Rahmat membeku. Alia melanjutkan. Saya anak tunggal. Setelah ibu wafat, semua hak karya ilmiah, hasil penelitian, manuskrip terjemahan Al-Quran, dan arsip digital diwariskan ke saya. Tapi saya kabur dari semua itu. Rahmat terdiam. Saya terlalu takut. Dunia memandang saya seperti warisan berjalan. Media Jerman sempat ke rumah saya. Bahkan duta besar sempat datang ke pemakaman ibu. Tapi saya lari. Alia mulai menangis. Tapi bukan tangis lemah. Tangis karena selama ini ia menanggung beban dunia sendirian. Saya tak mau jadi simbol, Pak. Saya cuma ingin hidup sebagai manusia biasa. Bukan putri profesor. Bukan penerus apapun. Saya cuma ingin diterima. Rahmat berdiri perlahan. Mendekatinya. Kamu diterima, Alia. Bukan karena warisanmu, tapi karena jiwamu. Alia menggeleng. Air matanya tumpah. Tapi saya belum siap kembali ke panggung itu. Rahmat menatapnya dalam. Kalau kamu belum siap berdiri di atas podium, izinkan kami berdiri di sampingmu. Kamu tidak sendirian. Kata-kata itu menghantam dada Alia seperti pelukan yang tak pernah ia minta. Tapi sangat ia butuhkan. Hari acara itu tiba. Di hadapan seluruh dewan direksi dan perwakilan dari Jerman yang hadir secara virtual, nama Alia diumumkan sebagai ahli waris sah karya Profesor Halimah, dengan penghargaan kehormatan untuk dedikasi ilmu dan perdamaian. Seluruh kantor berdiri memberi tepuk tangan. Bahkan para petinggi yang dulu pernah memalingkan wajah, kini memalingkan mata karena malu. Alia berdiri pelan. Ia mengenakan jilbab putih polos, senada dengan blus sederhana. Bukan gaun mahal, tapi sorot matanya tajam, teduh, dan penuh cahaya. Ia berdiri di depan mikrofon. Suaranya gemetar, tapi ia mulai bicara. Saya bukan pewaris kekayaan. Saya hanya anak dari seorang wanita yang hidupnya dihabiskan untuk memberi. Ia menatap ke arah Rahmat. Dan saya belajar bahwa sekeras apapun dunia merendahkanmu, kalau kamu masih menggenggam nama Allah dalam hati, maka tidak ada yang bisa menjatuhkanmu. Ruangan sunyi. Beberapa orang mulai menangis. Alia melanjutkan. Saya bukan OB. Saya bukan dosen. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya manusia yang sedang belajar jadi utuh kembali. Dan saat ia menunduk memberi salam, seluruh ruangan berdiri. Tepuk tangan menggema. Tapi Rahmat tidak bertepuk tangan. Ia menangis. Tangannya menutupi wajah.
Karena di hadapannya berdiri seseorang yang lebih dari sekadar cerdas. Lebih dari sekadar kuat. Seseorang yang mengajarkannya bahwa iman yang tenang lebih mengguncang dunia daripada jabatan yang tinggi. Hari itu, banyak yang pulang dengan hati tertunduk. Tapi Rahmat dan Alia duduk berdampingan di taman belakang kantor. Tak ada kata. Hanya suara angin. Dan suara hati yang mulai damai. Alia. Bisik Rahmat pelan. Aku mungkin memiliki perusahaan ini. Tapi kamu telah memiliki hatiku sejak lama. Dan aku tahu. Allah yang mempertemukan kita. Bukan kebetulan. Alia menunduk. Air matanya jatuh. Bukan karena cinta yang tiba-tiba. Tapi karena ia tahu, kini ia tidak lagi sendiri.